Fajin, jenis emitter dimiliki Bruce Lee, yang ini ya guys ya, bukan Bruce Lee ini. Terus jadi bagian One for All yang dipakai Deku, Fajin bisa nyimpen dan ngebangun energi kinetik dengan ngelakuin gerakan berulang kali. Energi yang disimpan ini bisa dilepasin, ngasih usernya ledakan kecepatan sama kekuatan. Bisa dipakai di anggota tubuh mana aja. Nyimpen energi ini nggak cuma gerakan tubuh doang, tapi energi quirk lain juga bisa. Misalnya energi kinetik Black Whip, nantinya dilepasin ngebuat Black Whip tambah kuat. Saking kuatnya quirk ini, ditambah One for All 45% plus Black Whip, udah bisa nyaingin One for All 100% tanpa beban ke tubuh. Fast Fist, jenis emitter dimiliki Black Belt, usernya bisa ngegerakin tangan cepet banget. Bisa mukul 100 kali di bawah 1 detik. Saking cepetnya, kalau di mata orang biasa kelihatannya kayak satu serangan. Fat Absorption, jenis transformation dimiliki Taishiro Toyomitsu alias Fat Gum, ngebuat objek yang kena tubuhnya jadi nempel terus ditenggelamin masuk ke dalam lemak. Karena ini durability-nya jadi gacor. Serangan langsung malah bisa ngebuat penyerangnya nyangkut. Semua serangan yang diserap Fat Gum juga bisa dibalikin kayak counter attack, tapi ngebakar lemak yang banyak, nurunin pertahanannya. Fiber Master, jenis emitter dimiliki Tsunagu Hakamada alias Best Jenis, bisa ngendaliin fiber sesuka hati alias punya kendali atas semua jenis kain, udah kayak telekinesis khusus benang sama kain. Target yang kainnya dimanipulasi kagak bisa ngelawan, kecuali cukup kuat kayak All for One. Material denim alias jean paling gampang dikendalin, sedangkan sweat yang paling susah. Bisa-bisanya ngendalin carbon fiber juga cowok. Fierce Gains, jenis transformation yang dipakai Gigantomachia, ngebuat dia bisa ngerasain ototnya udah kayak batu aja, makanya susah ditembusin. Fierce Wings, jenis mutan dimiliki Keigo Takami alias Hawks, ngasih beliau sepasang sayap merah yang terbuat dari banyak bulu, bisa dipakai terbang kecepatan tinggi. Tiap bulunya bisa dikendalin sesuka hati Hawks dan terhubung secara telepatik juga. Bulu-bulunya fleksibel sekaligus kaku, juga cukup kuat untuk ngangkat orang, motong objek, juga jadi pendetek orang atau objek sekitar dengan ngerasain getaran di bulunya. Firecracker, jenis emitter dimiliki Villain Bomb ini bisa ngelepasin bagian-bagian rambut yang bisa diladakin kayak petasan. Ledakannya cukup kuat untuk ngancurin bangunan. Flight, jenis emitter dimiliki Christopher Skyline, variasinya juga dimiliki Bombers. Simple aja, bisa melayang dan terbang dengan kecepatan tinggi, tapi cukup rumit sih. Chris nyelimutin dirinya sendiri dan apapun yang lagi dia sentuh pakai barrier aerodinamik yang ngelindungi dia dari panas, dingin, dan serangan fisik. Gara-gara ini, Chris jadi kuat banget, kemungkinan juga dipengaruhi barrier aerodinamiknya. Untuk bomber, quirk terbangnya disebabkan sayap ya guys ya. Float, jenis emitter dimiliki Nanashimura yang kemudian jadi bagian One for All, bisa ngebuat usernya melayang dan diem di udara. Ketika ditambah kemampuan persediaan One for All, bisa dipakai terbang dengan kecepatan tinggi. Fly Swatter, jenis emitter dimiliki Shoko Hayamawari, bisa ngirim gelombang energi untuk nyerang dari jarak jauh dari biasanya. Udah kayak nepuk angin lah ya. Flying Squirrel, jenis mutan dimiliki Clairvoyance, ngebuat usernya bisa melayang kayak tupai pakai glider semacam sayap yang ada di tangannya. Fold the Body, jenis transformation dimiliki Shinya Kamihara alias Edgeshot, ngebuat usernya bisa ngendalin ketipisan tubuhnya, juga ngelebarin anggota tubuhnya. Bisa ngebuat tubuh beneran datar, terus dilipat-lipat ke berbagai bentuk, perfect untuk hero sembunyi-sembunyi. Kecepatan ngubah bentuk tubuhnya juga secara instan jadi kenceng. Food, jenis mutan dimiliki Soramitsu Tabe, ngebuat usernya bisa ngegigit, ngunyah, dan mencerna apapun. Ketika quirknya dipakai, dia nggak akan kelihatan kenyang atau semacamnya, sampai disebut nggak ada batasnya. Force Quirk Activation, jenis emitter yang dicuri All for One, bisa maksa target nyalain quirk mereka sendiri. Mau sadar atau nggak sadar ya guys ya, tetap bakal kepaksa nyala. Bahkan kalau usernya sendiri nggak bisa gerak atau semacamnya, quirknya bisa maksa nyalain quirknya sendiri. Masuk akal nggak ya guys ya? Tapi ya harus tahu dulu quirk targetnya bisa apa sebelum diaktifin. Foresight, jenis emitter dimiliki Mirai Sasaki atau Sir Night Eye, bisa ngeprediksi semua gerakan dan aksi target secara akurat selama 1 jam. Cara ngaktifinnya harus nyentuh target, habis itu ngebuat kontak mata. Sejauh apa masa depan yang bisa dilihat nggak terlalu jelas, tapi bertahun-tahun jauh di masa depan masih bisa dilihat. Free Walker, jenis emitter dimiliki Eizo Tanuma, entah ngapain ini quirk. Frog, jenis mutan dimiliki Suyu Asui, quirknya ngasih banyak kemampuan sama fitur kodok. Dari anatomi mirip kodok, kaki sama lidah yang kuat, bisa nempel di tembok, kamuflase, jago renang, juga ngeluarin cairan yang punya efek berbeda. Makai semua kemampuan ini, kemungkinan gak ada batasnya juga. Semua kemampuan kodok, meski beda spesies juga, masih ada di quirk ini. Frost, jenis emitter dimiliki Rei, Fuyumi, sama Natsuo Todoroki, bisa ngebuat dan ngendalin es di sekitar tubuh. Bisa melapisi tubuh, juga ditembakin keluar. Gale, jenis emitter dimiliki villain ini, ngasih usernya kemampuan untuk ngendalin, terus muterin angin di sekitar tubuh untuk terbang. Gas, jenis emitter dimiliki Mustard, bisa ngebuat dan ngelepasin gas beracun yang ngebuat orang-orang ngantuk dari tubuhnya. Apapun yang gerak di dalam gasnya bisa didetek usernya. Warna ungu. Gatling, jenis mutan dimiliki Gunhead, ngasih organ mirip pistol di kedua tangan. Bisa nembakin objek tajam yang terbuat dari keratin. Gecko, jenis mutan dimiliki Shuichi Iguchi, ngubah penampilan jadi kayak reptil yang bisa nempel ke tembok dan objek-objek. Itu aja sih. Gear Shift,
Jenis emitter dimiliki Toshitsugu Kudo yang kemudian masuk One for All bisa ngubah percepatan objek-objek yang gerak dalam ruang. Hukum inersia juga bisa di-bypass sama quirk ini. Gigantic Spinning Flying Turtle. Jenis transformation dimiliki Eiji Okameda, entah gimana quirknya tapi ditunjukinnya kayak gini. Gigantification. Jenis transformation dimiliki Yu Takeyama alias Moon Lady, Gigantomachia, Enigma, sama Giant Villain. Simpelnya bisa ngubah ukuran tubuh ke level raksasa. Masa tubuh otomatis nambah, versi Gigantomachia bakal ngebesarin tubuhnya ketika dia tambah excited. Versi Enigma nambahin masa tubuh sampai jadi blob kayak gini, bisa ngebuat clone juga dari form giantnya. Glamour. Jenis emitter dimiliki Kemi Utsushimi, bisa ngebuat ilusi visual maupun audio dalam durasi pendek dengan cara niupin semacam kabut dari mulutnya. Bisa nge-efek satu ruangan badak. Glide and Slide. Jenis emitter dimiliki 3 saudara Storm and Drain, ngebuat usernya bisa meluncur di atas tanah kayak sepatu roda. Glycerin. Jenis emitter dimiliki Mitsuri Bakugo, bisa ngebuat cairan mulus dari kulit yang ngebuat kualitas kulit jadi bagus banget. Ngebuat awet muda, ditambah quirk suaminya jadi quirk Bakugo. Good Ear. Jenis mutan dimiliki Sirius, bisa ngedenger suara frekuensi tinggi yang manusia umumnya nggak bisa dengar. Bisa dipakai komunikasi jarak jauh, juga ngedetek berapa banyak orang di sekitar. Grasshopper. Jenis transformation dimiliki Ichiro sama Jirohota, ngebuat usernya bisa berubah jadi belalang humanoid kayak gini. Naikin stats fisik, tapi kemampuannya nggak diketahui. Gyrate. Jenis transformation dimiliki Sen Kaibara, bisa muterin anggota tubuh manapun dengan kecepatan tinggi. Tunggu. Johnny Joestar? Quirk ini bisa dipakai kayak Bora. Hair Control. Jenis transformation dimiliki Needle Hair sama Martial Hair, bisa ngendaliin rambut, bisa ditembakin kayak peluru, atau dibentuk jadi senjata. Hair Racer. Jenis emitter dimiliki Mr. Brave, bisa manjangin dan ngerasin helai rambut, terus dilepas dari kepalanya, ngebuat senjata dan semacamnya. Half Cold, Half Hot. Jenis emitter dimiliki Shoto Todoroki, bisa ngebuat suhu dingin sama es dari sisi kanan tubuh. Sedangkan dari sisi kiri tubuh bisa ngebuat suhu panas sama api. Todoroki bisa ngendalin es sama api, tapi harus buatan sendiri ya guys ya. Selain itu kagak bisa. Quirk ini lahir dari pernikahan quirk ayah sama ibunya. Ngilangin masalah overheating karena ada es yang bisa ngedinginin. Evolusi quirk ini ngebuat Shoto bisa produksi api yang dingin. Nyatuin dua quirknya sekaligus. Hardening. Jenis transformation dimiliki Eijiro Kirishima, juga Akira Iwako, bisa ngerasin bagian tubuh manapun. Naikin durability-nya sampai bisa selamat dari hampir semua serangan fisik, termasuk peluru. Hardening-nya Kirishima ngebuat tubuhnya jadi tajam, bisa dipakai motong sama nusuk. Sama kayak quirk lainnya, quirk ini bisa dilatih kayak otot. Semakin dirusak dan nerima damage, durability-nya tambah bagus juga. Hard Flame Fan. Jenis emitter dicuri oleh All for One, bisa ngebuat tembok api satu lapisan atau lebih untuk melindungi user. Tapi di animenya kayak cairan hijau. Heal. Jenis emitter dimiliki Chiyo Suzenji alias Recovery Girl, dengan cara manjangin bibir terus nyium target, bisa mempercepat bahkan nyembuhin luka yang harusnya butuh berbulan-bulan untuk sembuh langsung secara instan. Heavy Payload. Quirk yang dicuri jenis emitter dipakai Shigaraki, kelihatannya bisa naikin output damage serangan usernya. Helical Scythe. Jenis mutan dimiliki Leviathan, ngasih usernya benda tajam ini di tangan sama di kepalanya yang bisa dipakai buat nyerang, ngikat orang, bahkan cukup kuat untuk tembus es solid. Dengan muterin tendrilnya bisa ngendalin arus air sampai api. Hellflame. Jenis emitter dimiliki Enji Todoroki, ngasih kemampuan ngebuat dan ngendalin api yang kuat banget. Bisa ditembakin, bisa dipakai terbang, bisa dinaikin turunin suhunya untuk ngendalin seberapa kuat daya hancur apinya. Dan ketika nyampe suhu maksimal, bisa berubah jadi biru kayak punya Dabi. Tapi ya Enji punya masalah overheating. High Spec. Jenis mutan dimiliki Nezu alias kepala sekolah UA, ngasih kepintaran yang gak ada tandingannya. Mulai dari persepsi, reaksi, sama pemahaman yang jauh banget di atas manusia biasa. Saking pinternya, nih orang sebenarnya bukan orang, tapi awalnya hewan, jadi bisa ngomong dan mikir. Kepintarannya bisa ngebuat strategi secara instan, tapi karena memorinya bagus banget, masih dendam sama orang-orang yang dulu ngejadiin dia bahan eksperimen. Kadang ngalangin alur berpikirnya. Hologram. Jenis emitter dimiliki Mahoro Shimano, bisa ngebuat hologram apapun sesuka hati. Seringnya dipakai prank atau ngirim sinyal bahaya guys ya. Nggak nge-efek ke area sekitar dan bisa hilang kalau kena serangan atau usernya hilang fokus. Homing. Jenis emitter dimiliki Snipe, bisa ngunci target manapun yang bisa dia lihat dalam radius 600 meter dari Snipe sendiri. Proyektil yang dia tembakin bakal ngejar target yang udah dikunci. Horn Cannon. Jenis mutan dimiliki Pony Sunotori, bisa ngelepasin terus ngeluncurin tanduk untuk jadi proyektil. Tanduk baru regenerasinya hampir instan, jadi bisa ditembakin deredet. Bisa juga dikendalin di udara untuk ngubah arah. Hula Hoop. Jenis emitter dimiliki murid random ini bisa ngebuat lingkaran energi untuk nyerang lawan. Hypertrophy. Jenis transformation dicuri All for One, bisa ngegedein tangan sesuka hati. Dipakai All for One barengan quirk lain untuk serangan gacor. Icefly. Jenis emitter dimiliki Geten, bisa ngendalin semua es di sekitar. Bisa digerakin, dijadiin serangan, atau dipakai defense semua bisa. Sampai jaraknya bisa sejauh satu kota kecil. Setelah Awakening, Geten sadar dia bisa ngendalin suhu es juga. Karena ini dia bisa ngebuat air berubah jadi es. Naikin versatilitasnya. Ignition. Jenis emitter dimiliki Mayuro Tochi, bisa ngelepasin api dari atas kepala usernya juga ngeluarin dari mulutnya.
Impact Recoil, jenis emitter yang dicuri All for One bisa ngebalikin dampak serangan fisik apapun balik ke penyerangnya. Impure Beam, jenis emitter dicuri All for One bisa nembakin sinar cahaya udah kayak laser yang damage-nya lumayan gede, sampai bisa nge-one shot Gigantomachia. Insight, jenis emitter dimiliki Kokuha Nabata, ngesebarisin suara user dengan electromagnetic pulse. Ketika orang yang ngedenger suaranya nganggap usernya pemimpin pantas, keadaan fisik sama mental langsung naik. Semakin keras suaranya, semakin efektif. Jadi public speaker, cow. Infrared, jenis emitter dicuri All for One, ngasih indera yang bisa ngelihat infrared, bisa ngerasain semua area sekitar udah kayak ular. All for One make ini buat ngeganti matanya yang missing. Invisibility, jenis mutan dimiliki Toru Hagakure, ngebuat beliau secara tidak sadar mantulin cahaya yang kena tubuhnya, ngebuat seluruh tubuh nggak kelihatan. Setelah latihan, Toru jadi bisa ngefokusin pantulan cahaya untuk jadi serangan juga. Tapi ya invisibility cuma ngaruh ke fisik Toru. Kalau tambah aksesoris atau pakaian, nggak akan ikutan nggak kelihatan. IQ, jenis emitter dimiliki Psycho Intelli, bisa ngebuat usernya tambah pinter dengan menggandakan IQ yang dimiliki. Jadi super genius dengan cara minum teh terus tutup mata untuk mikir. Jenis tehnya juga bisa ngaruh ke efektivitas quirk ini. Iron Ball, jenis emitter dimiliki Shidero, bisa ngebuat sama nembakin bola besi. Bukan bola besi itu ya guys ya. Nembakinnya dari buku-buku jarinya. Masa sama ukurannya bisa diganti-ganti. Iron Claws, jenis mutan dimiliki Higari Majima sama Sickle Claw, ngubah jari usernya jadi cakar besi. Biasanya dipakai untuk ngegali tanah atau nyerang musuh. Iron Club, jenis transformation dimiliki Rogone, bisa ngubah tangan usernya jadi pemukul besi yang ada durinya. Jet, jenis mutan dimiliki Sorahiko Torino alias Gran Torino, bisa ngelepasin angin dari lubang-lubang di telapak kakinya untuk terbang dengan jarak tertentu cepet banget sampai nggak kelihatan di mata manusia biasa. Angin yang ditembakin diambil dari nafas Torino, jadi bisa kehabisan nafas. Dikarenakan momentum dari quirk ini, serangan Torino jadi tambah kuat. Kaiju, jenis transformation dimiliki Ryuichi Gojiyama, dilihatinnya di bawah efek trigger, jadi aslinya entah kayak gimana, ngubah usernya jadi raksasa mirip Godzilla. Kinetic Booster, jenis emitter dicuri All for One, naikin energi kinetik yang dibuat dan dilepasin usernya. All for One punya 4 quirk ini, jadi efeknya kemungkinan 4 kali lipat juga. King Slam, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa ngambil palu raksasa entah dari mana untuk dipakai nyerang lawan. Landmine, jenis emitter dimiliki Chitose Kizuki, bisa ngasih properti ledakan ke apapun yang disentuh. Terus bisa diledakin kapan aja, asal mirip Kirakuin cow. Larcency, jenis emitter dimiliki Toya Setsuno, bisa narik objek apapun yang target miliki, langsung pindah ke tangan usernya. Manifestasi quirk juga bisa diambil sama nih orang, musuh terbesar pengguna senjata. Laser, jenis emitter dimiliki Exless, bisa nembakin laser dari mata kanan. Levipulation, jenis emitter dimiliki member Yakuza random ini, bisa ngendalin daun dari tanaman sekitar untuk dijadiin proyektil. Leap, jenis emitter dimiliki Kazuo Haneyama, ngebuat usernya bisa lompat tinggi sama jauh, dan pas mendarat nggak ada fall damage. Life Force, jenis mutan dimiliki Garaki sama All for One, quirk ini ngegandain jangka hidup usernya. Menua jadi tambah lama, juga ngebuat penampilannya lebih muda dari umur sebenarnya. Tapi sekalinya dimatiin, tubuh langsung menua ke umur seharusnya. Lion, jenis mutan dimiliki Shishido, dapat kecepatan sama kekuatan singa, juga bisa ngerawar berisik banget cow. Liquefaction, jenis transformation dimiliki salah satu high-end Nomu Woman, bisa mencairkan tubuh. Lizard, jenis mutan dimiliki Raptokage, ngubah penampilan jadi kayak kadal lengkap dengan buntut, lidah kebelah dua, sama tubuh dilapisi sisik, ditambah regenerasi bagus. Di bawah trigger, quirknya ngasih sayap untuk terbang. Lizard Tail Splitter, jenis transformation dimiliki Setsuna Tokage, bisa mecah tubuh jadi beberapa bagian yang bisa dikendalin secara telekinetik. Lockdown, jenis emitter dimiliki Ken Takagi alias Rocklock, bisa ngunci objek-objek jadi nggak bisa gerak kemanapun, nggak kena efek gravitasi maupun gaya. Ngaktifinnya lewat jari yang mirip kunci, cukup kuat untuk ngunci medan tertentu. Longbow, jenis transformation dimiliki Beros, bisa ngubah jempol tangan kiri juga jari kelingking jadi busur, panah yang ditembakin bisa dikendalin sesuka hati. Long leg, jenis transformation dimiliki villain random ini, bisa manjangin kaki. Love, jenis emitter dimiliki Manami Aiba alias La Brava, ngasih power up ke target dengan cara ngakuin perasaan. Lebih intens cinta usernya, lebih gacor juga power up-nya. Power up yang dikasih ini termasuk fisik lebih kuat, juga kecepatan. Mad Gluttony, jenis mutan dimiliki Ginji Kurao, ngebuat usernya bisa nelen objek pakai mulut raksasa yang ada di perutnya. Ketika pakai over modification, bisa munculin mulut dimanapun dan pakai tendril untuk nyerang sama gigit lawan dari jarak jauh. Magic, jenis emitter dimiliki En Makanagi, bisa ngebuat cincin energi dari pergelangan tangan untuk mindahin orang atau objek. Kecepatannya juga bisa diubah sesuka hati. Magnetism, jenis emitter dimiliki Kenji Hikishi, bisa ngasih efek magnet ke orang-orang di sekitarnya dalam radius 4,5 meter. Efek magnet ini tergantung gender, laki kutub selatan, perempuan utara. Setelah dikasih efek magnet, targetnya bisa narik atau ngedorong satu sama lain.
Manifest. Jenis transformation dimiliki Tamaki Amajiki alias Sun Eater bisa memperkuat bagian tubuh pakai karakteristik apapun yang dia makan. Simpelnya, bisa manifestasi sifat apapun yang masih aktif dicerna di perutnya. Misal munculin tangan gurita abis makan gurita, atau ngerasin tangan abis makan kerang. Semakin banyak makan, semakin kuat juga manifestasinya. Gak harus makanan juga sih, asal bisa dicerna, bakal bisa dipakai. Mantis, jenis mutan dimiliki Kirihito Kamachi, ngubah usernya jadi semacam belalang sembah lengkap dengan kemampuannya. Meatball, jenis transformation dimiliki Seiji Shishikura, bisa ngendalin daging manusia. Ya, daging dirinya sendiri sih, bisa ngelepasin anggota tubuh, terus dikendaliin sesuka hati. Daging-daging ini juga bisa dibentuk untuk ofensif maupun defensif. Target yang kena daging usernya bakal digiling terus berubah jadi daging yang bisa dikendalin usernya juga. Dalam kondisi ini, mereka tetap bisa ngerasain segala macam. Ketika fokusnya hilang, yang jadi baso bisa balik lagi. Metal Manipulation, jenis emitter dimiliki Wolfram, bisa ngendalin material logam apapun. Dengan cara naruh tangannya di permukaan logam, bisa ngendalin untuk ngebuat berbagai macam struktur, bisa dipakai nyerang maupun defend. Mind Reaper, jenis emitter dimiliki Odd Eye, dengan cara nyentuh target, bisa maksa mereka nyebarin hal-hal tentang diri sendiri yang gak mau orang tahu. Nyebarin aib target mungkin ya. Mimicry, jenis emitter dimiliki Joy Irinaka, bisa mindahin tubuh juga pikiran sendiri ke objek-objek. Terus ngendalin objeknya udah kayak tubuh sendiri. Maul, jenis transformation dipakai Gigantomachia yang dikasih All for One yang nyuri entah dari mana, bisa numbuhin cakar panjang yang tajam, tulang belakang di punggung, dan semacam tameng di muka. Intinya sempurna untuk gugulit ikan di tanah. Monster Cat, jenis transformation dimiliki Monster Cat, bisa nyatu sama objek atau mesin, terus ngikutin bentuknya, terus ngendalin sepenuhnya. Ini di bawah efek trigger ya guys ya, jadi normalnya entah kayak gimana. Monster Summon, jenis emitter dimiliki Simon Golini, bisa ngebuat monster-monster udah kayak di game-game dungeon. Entah gimana ceritanya bisa ngebuat monster, tapi kemungkinan sihir sih. Ketika di bawah efek over modification, monsternya hampir nggak ada habisnya. Madid, jenis emitter dimiliki Kagero Okuta, kalau nyentuh kepala target bisa ngebuat amnesia mini alias lupa 5 menit sebelumnya, juga 5 menit ke depan bakal jadi kabur. Multiplier, jenis transformation dicuri All for One, kayaknya bisa numbuhin banyak tangan dari tubuhnya. Mummification, jenis emitter dimiliki Hoyo Makihara, bisa ngandalin perban merah yang ngelapisin tubuhnya, objek yang terikat sama perban berubah jadi mumi humanoid yang bisa dikendalin, cuma bekerja ke benda mati ya guys ya. Muscle Augmentation, jenis transformation dimiliki Foyo banyak orang cowok, ada Goto Imasuji, All for One, Four Eyed Nomu, Wolfram, sama Hood. Ngasih kemampuan manipulasi, augmentasi, sama memperkuat lapisan otot di dalam atau di luar tubuh. Nambahin kekuatan, kecepatan, sama durability-nya. Saking kuatnya bisa nyaingin One for All 100% walau sebentar. Muscle Expansion, jenis transformation dimiliki Hardhead, bisa memperluas sama memperkuat otot. Mushroom, jenis emitter dimiliki Kinoko Komori, bisa ngebuat dan nyebarin spora jamur dari tubuhnya. Ketika kena permukaan solid, bakal tumbuh jadi jamur. Sampai tumbuh di manusia juga bisa. Mutan Bovini, jenis emitter dimiliki raksasa ini bisa nembakin laser dari muka. Naval Laser, jenis emitter dicuri All for One terus dikasih ke Yuga Oyama, bisa nembakin sinar laser yang berkilau dari pusar. Bisa jarak jauh maupun jarak dekat. Ukurannya juga bisa diubah-ubah. Meski bisa tembus logam dan beton, kena orang nggak terlalu mematikan. Bisa dipakai nerangin ruangan gelap juga. Tanpa sabuknya, lasernya nggak bisa diarahin dan bakal kemana-mana. Ketika awakening, powernya nambah jauh. Dan kalau kebanyakan dipakai, bakal sakit perutnya. Neutralization, jenis emitter dimiliki Giulio Gandini, dengan nyentuh target pakai tangan kanan, bisa matiin quirk mereka sementara. Ketika kena over modification, quirknya jadi kuat banget sampai bisa ngehapus quirk secara permanen. New Order, jenis emitter dimiliki Star and Stripes, bisa ngebuat peraturan di area sekitar setelah nyentuh target dan nyebut nama. Bisa ngendaliin dan ngasih properti baru ke diri sendiri atau dunia sekitar, mulai dari deskripsi simpel sampai ke sebab akibat dalam kondisi tertentu. Misalnya ngubah angin jadi versi diri sendiri yang raksasa, kemampuan ini bisa memengaruhi bahkan sifat quirknya sendiri. Aturan yang dikasih ke quirknya bakal terus aktif meski quirknya udah pindah tubuh.